Dalam pencarian tentang sebuah arti, seyogianya menemukan serta mengenali jati diri. Apalagi dalam tiap diri seseorang telah bersemayam antara nafsu dan roh suci yang saling mengisi dan melengkapinya, sehingga pada saatnya akan dapat memahami betapa dahsyatnya keberagaman olah rasa juga olah karsa. Guna menelisik lebih dalam lagi, tim petualangan wisata mistis mencoba mengurainya bersama pengasuh Padepokan Airlangga Tirtosuci, Iyang Abdul Kipo Purwokawitan. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini tim petualangan wisata mistis berada di sebuah pesanggerahan, boleh dikenal ini sebagai padepokan, Pak ya, yaitu Padepokan Airlangga Tirtosuci. Kan ngoten nggih. Beliau ini pengasuhnya yang biasa disebut oleh orang-orang di sekitarnya di padepokan sana, yaitu Iyang Abdul Kipo Purwokawitan. Baik, kali ini kami akan bincang-bincang banyak hal. Kita tahu bahwa tanpa kita sadari sebenarnya kita berpikir, berencana, atau mungkin bermimpi tentang hari esok, lusa, atau kapanpun sebenarnya kita sudah terhubung dengan alam kegaiban, Nah, dan di situ ternyata untuk mencapai ke sana, seseorang itu harus memahami betul penguasaan sebagai pondasi dasar, yaitu olah rasa, di mana prosesnya penyatuan antara alam pikiran dengan perasaan. Selanjutnya setelah mencapai itu, baru seseorang itu mampu akan menapak di atasnya, yaitu olah karsa, yaitu sebuah kehendak yang digerakkan oleh kejiwaan kita. Ternyata tidak mudah untuk mencapai hal itu. Nah, untuk itu kami dari tim petualangan wisata mistis menemui beliau, yaitu yang dikenal sebagai Iyang Abdul Kipo Purwokawitan. Baik, Iyang, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini kan sebagai prolog ya. Ternyata untuk mencapai itu dibutuhkan sifat-sifat dasar manusia ya, untuk mencapai ke sana itu. Nah, kira-kira sifat-sifat dasar itu sehingga seseorang menemukan jati diri, apa yang harus dimiliki itu? Satu, tiyang niku Mas kudu ngerti sangkan paraning kang dumadi. Setelah ngerti sangkan paraning kang dumadi, di saat Ritno Kumono ana ing guwa Gurba wasisane sang ibu, iku bener-bener manungsa kudu ngerti lan diwaca gawane bapak ibu marang Gustine. Mangkana setelah wujudnya menungso kula niki disebut asile Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal itu kira-kira
bisa diterjemahkan lebih detail mencakup apa saja kira-kira itu? Nah, satu, kebawaannya gawane Gusti, Oh, bawaannya gawane bapak, gawane sang ibu. Merupakan gawane Gusti itu cahaya, nur cahaya. Nur cahaya. Nggih. Gawane bapak yang disebut wulu, otot, belung, sumsum. Gawane ibu yaniku kang disebut kulit, getih, daging, jeroan. Dalamnya isinya ya. Di situ disatukan Retno Kumolo. Terus niki mboten kula PL setunggal tapi kula singkat waktu mawon. Nggih. Kula singkat. Terus manungso setelah niku kudu ngerti bisuk paran sangkaning kang dumadi. Nalika antaka kiamating badan sukma racut mukti ngawibawa. Alias jarane wong muslim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jare wong Jawa kembali marang Gustine. Setunggal kedah semrap dalane. Ping kalih kudu ngenal marang Gustine sing disebut-sebut Gusti Allah. Terus gini, untuk mencapai itu kan puncak ya, puncak dari Tritunggal tadi itu. Yang jelas kan dalam setiap tubuh manusia atau diri manusia itu kan selalu ada pertentangan antara sesuatu yang negatif dengan yang positif. Kira-kira itu mencakup apa saja itu? Satu, manusia hidup itu menungso urip niki duweni nafsu. Manungsa urip duweni nafsu yaniku kang darani enten mriku niku bangsa kang diarani sifat atek. Sifat atek ya. Nafsu niku kang dijenengi sifat atek. Menungso kang sejati manunggal marang kang kuwasa marang Gusti kanthi sifat mantek. Mantek iki manungsa manunggal marang kang kuwasa manunggaling Gusti Zat kang maha suci. Allah sebagai penguasa dari seluruh seisi alam ya. Kira-kira pertarungan antara antek dengan mantek tadi, Pak, ini supaya katakan nafsu bisa digerakkan atau istilahnya tidak terlalu menyimpang, sejauh mana mantek dipersiapkan supaya satu titik ini benar-benar sesuai tujuan, Pak? Jadi setelah kulo menuju meriku, atek harus kulo tinggal. Dikesampingkan. Atek kang bangsa nafsu niku digawa di saat kula urip. Niku kang gawe pepinginan, kang gawe kesenengan, kang gawe kaindahan, kemriking donya. Saisine kabeh iki krana iku nafsu kanthi sifat atek. Atek niki bangsa roh hewani. Nek matek niku roh suci. Bakal menyatu manunggal marang Gusti Zat kang maha suci. Mateknya itu Matek. ya. Pak, bicara atek, Pak, sebagai perwujudan dari sebuah beragam nafsu, Pak. Apakah nafsu ini, atek ini selalu negatif, Pak? Atek itu memang kebawaan dari rogo. Rogo iki digoncai oleh atek, oleh nafsu mutmainah, supiyah, alhama, amara. Nek matek
keliputan sukmo sejati, sejating sukmo yang menjadi guru mursid. Ngilmu lan kawruh. Nek menungso wis duweni dasar ngilmu lan kawruh menuju ke sana nang alam kamulyaan, alam kasampurnaan, ya alam kelangenan. Berarti di sini matek yang harus mendominasi berarti ya, supaya roh suci itu bisa mencapai sesuai dengan apa yang diinginkan itu. Nah, gini, kalau sudah bicara matek, Pak, ini sebagai wujud dari roh yang suci, Pak. Tadi disebutkan seperti yang kami antarkan awal, dalam olah rasa ternyata ini bukan sesuatu yang mudah untuk mengolah rasa itu, sehingga menjadi satu kesatuan. Kira-kira Pak, untuk melahirkan sebuah rasa yang diinginkan dalam olah rasa itu apa saja yang harus dipenuhi, Pak? Makanya menungso niki kudu ngerti jagat agung yang disebut jagat gumelar. Jagat gumelar. Jagat cilik kan disebut jagat gumulung. Jagat gumulung tabdile ganti berganti. Ya langgeng. Jagat gumelar kan disebut jagat agung, buana agung. Jagat langgeng. Sami. Sami. Di situ ingriku matek wis duweni rasa. Rasa pangrasa usik meneng eling sejatine ana. Mangkana manungsa kudu ngerti marang tujuan ana. Itu berarti dalam hal olah karsa, yaitu sebuah kehendak yang dilahirkan oleh kejiwaan, Pak. Apakah mampu matek lebih mendominasi dengan mengesampingkan ateknya itu, yaitu nafsu. Nah, supaya terwujud matek yang lebih dominasi, kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak? Matek itu yang sifatnya ning ingriku nggih. Matek nduweni dat sifat ngasema ngapal. Niku olah rasa. Dan olah rasa nafsu atek, keindahan, keinginan, dan rasa yang dinikmati itu bukan matek, tapi atek. Yang menikmatinya, Ya. Tapi yang melahirkan mateknya tadi, yang menciptakan itu. Matek. Berarti di sini matek yang mengolah sedemikian rupa, ya, sehingga melahirkan. Karena di dalam matek sendiri kan sudah lengkap, ada olah rasa, olah karsa. Kan begitu. Namun kan gitu kan, ketika berhasil menciptakan sesuatu yang diolah sedemikian rupa oleh matek, maka untuk dinikmati oleh ateknya, begitu ya, nafsu ini berarti. Nafsu. Berarti di sini matek lebih berfungsi dominasi, lebih mengontrol ya, lebih mengontrol dan menjaga segala sesuatu yang dimungkinkan akan menyimpang dan mengotori. Berarti seperti itu, Pak. Matek harus bisa mengendalikan atek, nafsu. Nah, ini yang paling penting, Pak. Ketika kita sudah tahu ternyata matek sedemikian rupa, Pak, orang kan sulit untuk menemukan itu, Pak. Kira-kira, Pak, untuk bisa melahirkan keutuhan matek itu sendiri, itu apa saja yang harus diperbuat oleh manusia, Pak, atau seseorang, Pak? Nomor setunggal, manungso kudu duweni kepercayaan, kudu duweni keyakinan, yang disebut ageman, pegangan ya, yang disebut agama niku ageman, pedoman ya berarti ya, pedoman hidup. Ingriku tinggal menungsane pun.
pundi sing diyakini, pundi sing dipercayani. Itu yang digunakan salah satu pondasi untuk melahirkan keutuhan matek tadi berarti. Yang lainnya mungkin Pak selebih dari itu Pak. Selebih dari itu niku ngeten. Manungsa kudu bisa maca marang jati dirine. Yang disebut ingriku nek menungso wis bisa maca marang antardile menungso. Dalam diri sendiri. Nah. Wis ngerti marang antardil. Jare wong apa niku ana alate antardil. Antardil. Niku mpun dadi menungso sautuhnya. Manungsa kang sampurna. Amin rupa wujud ingsun. Berarti mengenali apapun dalam diri kita yang ada gitu ya, seperti onderdil dalam tubuh gitu ya. Itu kalau bahasa umum yang digunakan oleh otomatik ya. Terus supaya itu tidak terkotori Pak, berarti kembali matek itu menghindari hal-hal tadi setelah punya pedoman atau keyakinan tadi itu berarti ya. Yang Dipo, yang Abdul Dipo ya. Ketika orang berpikir tadi untuk mencapai di situ berarti terjadi ketika proses itu kan pergumulan antara atek dengan matek Pak ya. Itu kan di alam yang tidak kita ketahui, tapi ada di dalam pikiran. Di dalam pikiran. Ada pikiran. Nah, alam pikiran ini kan juga alam kegaiban. Kegaiban. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita itu mampu apa tidak memenuhi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan itu. Jadi kemampuan itu saking olah pemikirannya. Menuju satu. Bulat satu. Mengoreksi diri, bangun mental. Ngeriku kang digawa kesabaran, keikhlasan. Bener menuju sabar ikhlas. Niku bahasa sabar ikhlas niku mboten mudah. Mboten mudah dijabarkan ataupun dilakukan gitu ya. Berarti gini Pak ya, untuk bisa saat kapan kita menggunakan matek ataupun ateknya setelah kita mampu untuk mengenali jati diri kita sendiri, seperti itu berarti ya. Oke, yang Abdul Kipo ya, mungkin ada lagi yang mungkin bisa melengkapi ini Pak, mungkin Pak, ini kan bagian pertama ini ya, tentang sifat-sifat dasar dulu kan banyak begitu. Tapi pada babak berikutnya berarti babak berikutnya bisa diungkapkan. Insya Allah saya buka semuanya. Begitu, secara bertahap ya, biar mudah dipahami pelan-pelan satu persatu. Nah, carane guru kula. Sira maca basmalah iku wis ngerti marang tundha sanga. Tundha sanga bundel 10 wujude manungsa kang sampurna ana ngendi ku? Kitab Agung, kitab suci Al-Qur'an, tundha sanga manggon ana ngendi ku? Kang wonten kalebet Al-Qur'an. Semuanya bersumber di sana. Baik, nanti kita bisa lebih dalam lagi yang Abdul Kipo untuk membahas kelanjutan. Kita akan masih memulai pembuka seperti ini. Mudah-mudahan nanti jenengan lebih konsen memberikan berbagai ilmu kepada publik atau masyarakat umum. Mangkano ngeten, Mas Dini, menungso kudu ngerti apa kang dijeneng tundha sanga bundel 10 kang wujude manungsa kang sampurna. Ya, itu nanti secara khusus berarti ya nanti diulas.
Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, bincang-bincang awal tentang sifat-sifat dasar manusia dengan pengasuh dari Padepokan Airlangga Tirto Suci, yaitu Hyang Abdul Kipo Purwokawitan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Amin. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Eyang.